Menjalani puasa di Indonesia dengan siang hari yang panas dan terik mungkin sudah biasa bagi kita. Tapi bagaimana kalau berpuasa di luar angkasa yang jauh dari bumi atau berpuasa di kutub utara dan selatan? Samakah waktunya seperti kita yang rata-rata 12 hingga 13 jam? Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Begitu pula bagi astronot muslim yang berada di luar angkasa. Mereka harus berpuasa dengan suasana dan kondisi yang jauh berbeda dengan di bumi. Lazimnya puasa dimulai saat matahari terbit dan berakhir saat matahari terbenam. Yang jadi persoalan, waktu terbenam dan terbitnya matahari di luar angkasa berbeda dengan di bumi. Saat berada di luar angkasa, tepatnya di ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional, periode matahari terbit dan tenggelam berlangsung setiap 9 menit. Lalu, apakah para astronot muslim puasa selama 9 menit saja, setelah itu puasa lagi dan berbuka puasa di 9 menit kemudian? Menjawab kebingungan terkait puasa di luar angkasa, mulai dibuatlah fatwa dan aturan terkait panduan beribadah di luar angkasa, termasuk untuk sholat dan puasa oleh Departemen Pengembangan Islam Malaysia atau JAKIM. Ya, itu para ulamanya mengatakan begini. Anda kan orang Saudi dan Islam itu kan turunnya di Mekah, di Madinah. Ketika waktu menjadi nisbi bagi Anda, maka Anda menggunakan waktu Mekah di Madinah. Kalau di Mekah orang pada berbuka, ya Anda berbuka. Tapi kalau di Mekah orang-orang mulai subuh, mulai puasa, ya puasa. Itu teorinya sih ya. Seorang muslim tetap bisa menjalankan ibadah puasa dan sholat meskipun berada di luar angkasa, hanya saja perlu penyesuaian terkait kondisi antariksa yang berbeda dengan bumi. Ada dua pilihan dalam konteks ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, boleh tidak berpuasa tapi dengan syarat mengqadha alias mengganti puasanya saat pulang ke bumi. Yang kedua, boleh berpuasa di ISS atau Stasiun Luar Angkasa dengan waktu berpuasa disesuaikan dengan zona waktu lokasi pemberangkatan. Jika waktu pemberangkatan ke angkasa dari Kazakhstan, maka ia berpuasa mengikuti zona waktu negara Asia Tengah. Lalu, bagaimana dengan para pelaut atau kru kapal laut yang terbiasa melintasi lautan dan samudera dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan? Sama seperti musafir, waktu puasanya disesuaikan dengan lokasi ia berada. Jika ia berpindah lokasi, maka waktu berbuka mengikuti tempat dia berada. Walaupun hari atau jamnya bertambah, itu dianggap amal sunnah. Namun jika kondisinya berat untuk menjalankan puasa, pelaut yang sedang dalam perjalanan boleh tidak puasa, asalkan menggantinya di hari yang lain. Lalu bagaimana dengan awak kapal selam yang selalu ada di dasar laut dan tidak bisa melihat matahari secara langsung? Untuk awak kapal selam dibantu menggunakan GPS khusus dan alat yang bernama periskop untuk melihat ke permukaan laut. Tapi sekali lagi saya bilang, orang yang ada di kapal selam itu statusnya musafir. Dia nggak wajib puasa juga, walaupun dia harus ganti di tempat yang lain gitu ya. Bicara soal waktu puasa, setiap wilayah mempunyai durasi waktu berpuasa yang berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan letak geografis setiap wilayah negara yang berbeda-beda dan dipengaruhi revolusi dan rotasi bumi. Sehingga ada negara yang waktu siangnya lebih panjang dari malam ataupun sebaliknya. Matahari lebih banyak menyinari bumi bagian utara sehingga di sana durasi siang hari berlangsung lebih lama dibandingkan malam harinya. Ini musim panas, siangnya lebih lama. Bayangkan, jam 2 malam tuh matahari udah terbit. Gitu kan? Dan baru matahari terbenam itu jam 10 malam. Artinya siangnya lama banget dan malamnya cuma sebentar, cuma 4 jam. Tapi kan masih ada malamnya. Oh berarti tetap kalau puasa ngikutin matahari terbit dan terbenam. Gitu. Ngikutin waktu subuhnya terus sampai matahari terbenam. Berpuasa di luar negeri jelas berbeda dengan berpuasa di Indonesia. Apalagi di negara yang warganya minoritas muslim seperti di negara Amerika dan Australia.
Kebiasaan, kultur, dan masyarakatnya jelas jauh berbeda, apalagi ketika masuk bulan Ramadan atau puasa. Ketika musim panas itu pernah bahwa sholat maghribnya jam 21 ya. Kemudian subuhnya lebih ya sekitar jam 5-an. Itu kan durasinya cukup panjang ya, bisa mungkin sekitar 16 jaman. Kita bayangkan baru sholat berbuka, kemudian mengikuti taraweh ya. Tarawehnya bisa kemudian menjelang jam 11-an gitu ya, jam 11 atau bahkan tengah malam baru selesai. Kemudian setelah itu tidak lama juga sudah subuh ya. Ya di Australia saya kira juga dengan musim panas juga hampir mirip ya situasinya. Kalau sedang normal musimnya ya tidak jauh berbeda seperti Indonesia ya. Patokan berpuasa memang terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Namun apa jadinya kalau ada daerah yang waktu siangnya berlangsung selama 6 bulan seperti di Kutub Utara atau benua Arktik? Tentunya di daerah kutub, baik Kutub Utara dan Selatan, sulit menentukan kapan waktu siang dan malam. Terlebih untuk menentukan waktu sholat dan puasa. Lantas, bagaimana menentukan waktu sahur dan berbuka puasa di daerah Kutub Utara maupun Kutub Selatan? Nah, kayak gitu-gitu istiadatnya para ulama adalah ada dua nih. Pertama, mengikuti waktu negara yang lebih dekat yang masih ada siang dan malamnya, walaupun negara itu bukan negara Islam. Tapi yang kedua mengatakan enggak, ikut negara yang ada siang dan malamnya yang terdekat. Tapi syaratnya negara itu harus negara yang mayoritas muslim, negara Islam.